Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Discuss. Nah, di sini saya mau membalas komentar teman-teman yang request, "Bang, ikan lincah tapi tiap makan dilepehin mulu. Itu kenapa ya?" Nah, saya mau membahas tentang itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebelum lanjut, saya ingatkan lagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, di-like dan juga di-share. Nah, jadi teman-teman, faktor ikan lincah ataupun ikan sehat yang tidak mau makan tuh sebenarnya ada dua faktor ya. Nah, yang pertama tuh ikan yang baru kita beli. Contohnya seperti ini. Kita baru beli ikan diskus di tempat petani ataupun di tempat pemasaran yang ada di pasar ataupun yang ada di daerah manapun. Itu kita bawa pulang. Nah, sampai di rumah itu selang beberapa hari ikan nggak mau makan, padahal ikan tersebut sehat. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktornya ya, contohnya seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, saya jelasin dulu kenapa ikan di kita nggak mau makan. Nah, contoh pertama tuh adalah ikan baru. Ya, yang saya bilang tadi, ikan yang baru kita beli di tempat pemasaran ataupun di tempat petani, yang kita lihat ikan itu di tempat dia mau makan dan setelah kita bawa pulang tidak mau makan. Nah, itu sebenarnya faktornya ikan tersebut sedang penyesuaian adaptasi. Jadi teman-teman jangan takut khawatir ikan tersebut tidak mau makan berkelanjutan, itu jangan takut ya teman-teman, pasti nanti dia akan mau makan. Nah, ikan tersebut itu juga bukan ikan sakit, melainkan sedang beradaptasi. Jadi apa yang harus dilakuin Bang? Nah, yang harus dilakuin itu adalah sebelum kita menaruh ikan tersebut dalam akuarium, kita harus menyesuaikan dulu di akuarium kita dengan catatan plastik yang tadinya itu jangan dibuka. Nah, kalau bisa plastiknya itu kita buka tempatnya tapi jangan dituang ke dalam akuarium langsung. Nah, jadi kita taruh dulu di dalam akuariumnya dan nanti air yang ada di dalam akuarium kita itu kita masukkan sedikit di dalam plastiknya. Nah, seperti itu. Prosesnya itu sekitar 1 sampai 2 jam, teman-teman. Jadi harus kita sesuaikan dulu suhunya ke dalam ikan tersebut di dalam plastik. Jadi jangan langsung dituang. Nah, kalau langsung dituang itu kenapa Bang? Nah, kalau langsung dituang itu biasanya teman-teman ikan akan kaget dan ikan akan terkejut dengan perubahan suhu dan perubahan pH. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, ikan kita itu pH-nya itu berbeda-beda. Contohnya, pH di tempat yang penjual itu berapa dan pH yang di tempat kita itu berapa. Nah, itu tidak boleh langsung langsung dituang gitu-gitu aja, itu tidak boleh teman-teman. Nah, disitulah ikan nanti akan kaget. Nah, biasanya setelah dia kaget itu dia stres. Nah, dia tidak mau makan walaupun ikannya sehat, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus disesuaikan dulu suhunya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua ini biasanya ikannya ikan lama kita ataupun ikan yang di dalam akuarium kita itu tidak mau makan walaupun sehat. Nah, itu sebenarnya faktornya sama juga, hampir sama seperti faktor ikan baru. Faktor ikan lama ini biasanya perubahan suhu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kan sedang musim panas, kadang-kadang musim hujan juga. Nah, jadi ikan ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap suhu dan pH. Nah, setelah musim panas ini berlalu, tiba-tiba langsung hujan. Nah, itu kan jelas ada perubahan suhu. Nah, di situ biasanya ikan kita itu akan mengalami yang namanya perubahan suhu drastis. Di situ biasanya ikan tidak mau makan karena dia kaget dan stres. Nah, langkahnya tuh gimana, Bang? Langkahnya tuh kita harus memberi heater. Kalau memang teman-teman ada heater ya. Kalau nggak ada heater, teman-teman harus coba penggantian air. Nah, penggantian air ini kalau bisa jangan langsung semuanya diganti. 30% dulu diganti. Karena biasanya air lama itu ada mengandung bakteri-bakteri apa gitu, karena ada perubahan suhu, ada bakteri aerok, non aerok seperti itu teman-teman, kalau teman-teman baca artikel. Nah, terus kalau sudah diganti air itu tidak mempan, teman-teman harus mengasihkan PK ataupun sejenisnya ataupun obat-obat yang sejenisnya, karena biasanya ikan diskus ini akan stres ataupun tidak memakan itu karena ada pertumbuhan bakteri ataupun jamur di sekitaran tubuhnya atau di insangnya. Nah, jadi teman-teman harus memberi PK sedikit saja. Nah, jadi kenapa Bang dikasih PK? Karena PK itu mengandung
zat-zat yang bisa merontokkan bakteri ataupun jamur-jamur di kulit ikan diskesnya. Jadi teman-teman harus memberikan PK. Nah, setelah dikasih PK, teman-teman harus langsung diganti airnya, teman-teman. Nah, kalau proses di dua itu nggak bisa, proses ganti air juga nggak mempan, dikasih PK juga nggak mempan. Terus langkahnya apa, Bang? Nah, langkahnya harus teman-teman mempuasakan ikan. Nah, jadi teman-teman jangan dikasih makan dulu ikan selama 1 hari ataupun 1,5 hari. Biarkan saja teman-teman ikannya itu lapar. Teman-teman jangan khawatir ikan mati. Enggak, ikan itu dipuasakan, justru ikan itu akan membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Jadi kotoran-kotoran yang mengandung bakteri itu nanti akan diberakkan atau di BAB-kan oleh ikan tersebut, sehingga di dalam tubuhnya itu sudah kosong, teman-teman. Nah, setelah dia kosong, dia otomatis akan lapar dan dia akan mencoba untuk makan yang baru. Nah, jadi seperti itu. Selama saya memproduksi ikan diskus ini, saya sudah melakukan itu semua. Alhamdulillah berhasil, teman-teman. Nah, itu praktek saya yang saya lakukan selama ini. Nah, jadi teman-teman, saya harap semoga teman-teman bisa juga mempraktekkan apa yang saya praktekkan ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memproduksikan atau maksudnya mempraktekkan apa yang saya praktekkan ini, teman-teman, ataupun ada cara lain yang bisa membuat ikan kita itu sehat walafiat. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman, dan semoga ikan teman-teman semua sehat walafiat. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun belum belum di like dan di share, itu silahkan di subscribe, di like, dan juga di share, supaya kita bisa memahami sedikit demi sedikit demi ikan kesayangan kita, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ada masukan tutorial ataupun cara-cara lain, silahkan kolom di komentar dia, teman-teman. Nanti saya akan buatkan videonya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Bye bye.